Namun kita ketahui di belakang kita, ini masyarakat juga melegendakan batu raksasa sebagai istana ular naga. Jika kita tahu bersama, jika kita melihat atlas atau peta atau globe, maka kita akan menemukan di pojok dunia ada sebuah negara yang penuh dengan pulau-pulau. Dan ternyata di situ adalah hutannya paling berewok sedunia, selain Brasil dan sebagian dari Afrika. Dan ternyata inilah Nusantara yang terkenal dengan hutan tropisnya. Sehingga kemudian hutan tropis ini salah satu makhluk yang ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu adalah ular. Ular inilah yang menjadi legenda masyarakat hutan tropis Nusantara. Banyak sekali legenda-legenda tentang ular di Kalimantan, di Sulawesi, di Lombok, di Bali, termasuk di Jawa ini banyak sekali. Misalnya ada ular Nyai Blorong, sosok wanita cantik yang sebenarnya adalah siluman ular. Kemudian ada Baru Kelinting. Nah ini cerita ini kemudian mengilhami cerita rakyat yang ada di Danau Ngebel Ponorogo, di Gunung Merapi ya Jawa Tengah, termasuk kemudian di Semarang, di sebuah Rawapane di Semarang itu juga ada cerita tentang Baru Kelinting. Ternyata kemudian cerita Baru Kelinting diduga pada masa kerajaan Majapahit itu merupakan cerita rakyat yang sangat familiar, namun saat ini hanya beberapa daerah tersebut yang melestarikannya. Nah, coba kita berjalan-jalan. Yang konon katanya di area ini ya, area lereng-lereng gunung yang penuh dengan air-air, rawa-rawa, tebing dan jurang, sungai-sungai, ini juga merupakan habitat dari ular raksasa atau termasuk kemungkinan juga ular siluman. Selain kemudian Baru Kelinting, Nyai Blorong gitu ya, ada beberapa legenda yang ini diambil dari kitab Tantrika Mandaka. Jadi ini berasal dari kitab-kitab kuno yang diceritakan di situ bahwasanya Prabu Aridharma atau Prabu Angling Dharma itu kemudian berburu ke hutan seperti ini ya, hutan yang sangat luas ini, melihat perselingkuhan antara ular tampar dengan ular Nagagini atau putri dari naga raja. Disitulah kemudian perbedaan kasta antara Nagagini dengan ular tampar menjadikan sebuah aib yang sangat memalukan bagi keluarga naga raja. Inilah kemudian Prabu Angling Dharma yang merupakan murid dari naga raja ini merasa sangat malu melihat hal tersebut, sehingga kemudian melerai hal itu. Ternyata Nagagini menangis mengadukan kepada ayahnya naga raja, katanya hendak diperkosa oleh hendak diasusila ya oleh Prabu Angling Dharma, sehingga kemudian naga raja beberapa hari kemudian merasa sakit hati kepada muridnya tersebut yang bernama Prabu Angling Dharma. Usut punya usut karena naga raja ini bisa kemudian menyamar menjadi cicak, berhasil masuk ke dalam kamarnya Prabu Angling Dharma yang sedang bercinta dengan istrinya dan menceritakan apa yang sebenarnya. Setelah kemudian naga raja berhasil mendengar sendiri permasalahannya, akhirnya meminta maaf kepada Prabu Angling Dharma dan mengajari Prabu Angling Dharma ilmu yang bisa mendengarkan percakapan hewan-hewan. Disitulah kemudian banyak rumput-rumput yang menyengat atau rumput-rumput liar. Akhirnya kemudian istrinya Prabu Angling Dharma itu merasa kecewa karena tidak diberitahu tentang ilmunya tersebut. Karena naga raja gurunya itu berpesan jangan sampai bercerita kepada siapapun juga tentang ilmu berkomunikasi dengan hewan-hewan, termasuk kemudian pada Permaisuri. Akhirnya Permaisuri cemburu dan kemudian mengucapkan janji pada waktu itu ya, janji setia sehidup semati. Akhirnya Permaisuri membakar tumpukan kayu api unggun, sehingga kemudian upacara sati dilaksanakan. Permaisuri mengharapkan itu kemudian sang raja ikut terjun dalam kobaran api. Permaisuri terjun terlebih dahulu, kemudian ternyata di samping kobaran api unggun itu ternyata ada 2 ekor kambing yang bercakap-cakap. Prabu Angling Dharma kemudian mendengar percakapan kambing itu. Bodoh raja itu. Raja adalah penguasa rakyat yang bertanggung jawab kepada rakyat dan negara. Kenapa hanya melulu mengikuti perkataan Permaisuri? Dan itu raja yang sangat tidak bijaksana. Akhirnya kemudian Prabu Angling Dharma mengurungkan untuk terjun ke dalam kobaran api bersama istrinya. Lebih memilih memikirkan urusan rakyat banyak.
ini sesuatu sebenarnya cerita Angling Dharma ini ya, ini juga merupakan cerita yang sangat berkembang pada masa kerajaan Majapahit. Namun sebenarnya saat ini hampir seluruh masyarakat Jawa itu hilang atau semacam melupakan dari cerita ini. Namun masih ada beberapa daerah yang melestarikan, misalnya Bojonegoro ya atau sekitarnya itu masih menceritakan bahwasanya ternyata Malapati kemudian Prabu Angling Dharma itu berasal dari daerah situ. Padahal jika dilihat di relief Candi Penataran itu ada kisah tentang Angling Dharma. Nah, di belakang kita ini ada batu, tepat di atasnya, coba lihat itu ya, ada yang bagian menonjol, mungkin bisa di zoom. Itulah kemudian menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ada kemudian naga raksasa bertapa membatu di atas batu raksasa. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Coba kita lebih mendekat ya. Nah, ini teman-teman, coba kita lebih mendekat. Ini sebuah fakta atau semacam fosil ya, tempat yang di atas batu raksasa itu ada sesuatu yang mendongak, mirip batu, seperti batu, dan kemungkinan adalah sesuatu yang membatu. Nah ini segala sesuatu memang berasal dan banyak sekali dari batu ya, termasuk kemudian legenda ular naga yang bertapa dan membatu. Nah itu di atas itu teman-teman bisa di zoom, mungkin lebih dekat lihat dari mana ya. Dan ini semuanya memang berada di aliran sungai yang pernah beberapa bulan yang lalu terjadi banjir bandang yang dahsyat, yang kemudian di sungai-sungai yang lain memutus jembatan ya, termasuk di Gondang itu memutus jembatan, termasuk kemudian di Pacet itu merusak kafe-kafe. Dan di sini untungnya terlalu dalam gitu ya, jauh di bawah jurang sehingga tidak banyak merusak kerugian-kerugian yang menimbulkan sebuah kerugian yang besar. Namun beberapa pertanian di bawah itu memang terkena dampak dari banjir bandang ini. Namun kita ketahui di belakang kita ini masyarakat juga melegendakan batu raksasa sebagai istana ular naga. Dan saat ini sungguh beruntung tepat di atasnya ada sesuatu yang mendongak ya. Kita akan bisa melihat apakah memang benar di atas itu sesuatu kepala naga raksasa yang bertapa membatu ya. Coba nanti netizen bisa menambahkan di kolom komentar. Ah, lihat ke sana. Nah, lihat itu. Nah, itu di atas tepat di ujung itu mendongak menghadap ke langit. Seakan-akan memang menyambut tahun baru satu Suro ya, menghadap ke sana. Di sana di arah timur munculnya bulan satu biasanya, bulan satu di barat ya, tanggal 1 bulan Sabit misalnya ya. Cuman ular itu menghadap ke timur dan ke langit, seakan-akan mengenengadah, mungkin semacam introspeksi diri ya, menyadari diri, mengevaluasi diri selama kehidupannya selama 1 tahun kemarin. Dan saat ini malam 1 Suro mungkin itu adalah malam introspeksi diri. Semoga bermanfaat ya.